Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika Kombinatorika ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang fungsi pembangkit untuk kombinasi ya. Ini berawal dari definisi kombinasi itu sendiri gitu ya, bahwa kombinasi ini itu susunan tidak diperhatikan. Jadi kayak seperti kita mengambil beberapa objek AB, itu berarti susunan AB sama dengan BA. Atau lebih jauh di dalam himpunan ya, ketika ada menilai himpunan AB ini sama dengan himpunan BA. Dan ini yang mendasari cikal bakal konsep fungsi pembangkit untuk kombinasi. Untuk lebih memahaminya, saya akan coba bawa ke beberapa contoh langsung, misalkan kasus seperti ini. Misalkan terdapat tiga objek, tiga jenis objek. Saya sebut di sini objeknya adalah A, B, C, di mana kondisinya itu untuk elemen A itu ada maksimal, di sini ada tiga objek. Maksimal ada tiga objek. Untuk B, di sini maksimal yang tersedia, objek yang tersedia ada satu, dan untuk C, itu maksimal ada dua objek ya. Jadi semuanya ada 6 objek nih sederhananya. Nah, dari 6 tersebut akan dipilih atau akan diambil 4 objek. Nah, 4 objek tentukan. Nah, tentukan susunan atau cara yang mungkin. Gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu, saya punya tiga objek, masing-masing ada tiga, untuk A, untuk B ada satu, untuk C ada dua ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari 6 objek yang tersedia dengan komposisi itu, saya ingin mengambil 4 objek. Sebelum konsep ini dijelaskan, mungkin kita berbekal pada pengalaman sebelumnya, teori-teori sebelumnya, kita cacah dulu nih, yang mungkin 4 itu untuk N4 kita ambil untuk N4, kemungkinan yang mungkin terjadi yang terambil itu adalah A, B, C, gitu kan ya. Kemudian dari sini A, C, C. Kemudian di sini yang terambil itu adalah di sini A, B, C, C. Kemudian yang terambil A, C. Kemudian di sini yang terambil A, B. Nah, di sini ada 5 ini ya, ada 5 cara ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya objek yang diambil, yang akan kita ambil 5? Atau bahkan lebih daripada banyaknya objek. Di sini kan total ada 6. Di sini ada 6. Nah, kalau seandainya A-nya tidak terbatas, B-nya tidak terbatas, dan C-nya tidak terbatas, saya mau ngambil 20 objek. Itu bagaimana caranya? Nah, oke, berarti dari sini untuk mengetahui hal itu, maka mau gak mau kita gunakan fungsi pembangkit. Bagaimana cara konsep fungsi pembangkit? Nah, itu yang akan menjadi topik kita sekarang gitu ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi kalau seandainya dipilih 4 objek dari 6 objek yang tersedia, itu caranya ada sekitar 5 ya. Nah, sekarang kalau yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau diambil 5 objek? Nah, tentunya kita kalau tanpa mengetahui teorema atau dalilnya atau ilmunya, tentu kita pasti mencacah kembali. Dan itu pekerjaan yang ya belum tentu mudah gitu ya. Maka dari sini lahirlah apa yang disebut dengan fungsi pembangkit ya. Fungsi pembangkit di sini fungsi pembangkit untuk kombinasi. Fungsi pembangkit kombinasi ya. Nah, kita lihat alurnya seperti apa. A itu maksimal 3, berarti kita pandang A itu bisa 0, A-nya bisa 1, A-nya bisa 2, A-nya bisa 3. Kemudian dari sini B
maksimal 1, berarti B-nya bisa 0, B-nya bisa 1. C maksimal 2, berarti C-nya bisa 0, C-nya bisa 1, C-nya bisa 2. Kombinasi perkalian dari ini, dari A, B, dan C, kita buat andai kita misalkan dari sini A, berarti dari sini, sorry, tulis dulu aja. A0, A1, tambah A2, tambah A3, B0, tambah B1, kali C0, tambah C1, tambah C2. Kita misalkan dari sini A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan X. Sehingga kita buat PX sama dengan nih. Jadi ketika kita kalikan ini dengan ini berarti, atau misalkan gini, A2 dikali C2 berarti objek yang terpilih adalah 4. A2 C2 itu berarti A C C tuh berarti ini teh berarti sebetulnya A2 kali C2 gitu ya. Nah, kita lihat berarti PX kembali lagi berarti A pangkat 0 itu 1. Dari sini A pangkat 1 itu X kuadrat, X pangkat 3. Kemudian dari sini 1 ditambah X, kemudian 1 ditambah X tambah X kuadrat. Nah, berarti dari sini kita lihat kalau seandainya ini kita kalikan, ini dikali pelangi dan lain sebagainya, maka diperoleh hasilnya itu adalah 1 ditambah 3X ditambah 5X kuadrat ditambah 6X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 4 ditambah X pangkat 3X pangkat 5 tambah X pangkat 6. Nah, dari sini maknanya apa? Ketika X pangkat 2 itu artinya bisa AA, bisa AB, bisa BB, bisa BB nggak mungkin karena B-nya hanya 1 ya. Nah, bisa itu perkalian dari AB, AA, atau AC, atau CC. Nah, atau misalkan dari sini kalau perkaliannya di sini AA oke, CC oke, AB sudah berarti dari sini CC sudah berarti satu lagi adalah ada 5 harusnya ya, harusnya ada 5 yang perkalian dulu tuh. Coba cek sama saya. AA sudah, CC sudah, AC sudah, AB, AC, satu lagi AA harusnya ada 5 ya. Harusnya ini ada 4 ya di sini ya. Karena gini artinya harusnya ada 4 ya, paling ada yang belum ini mungkin sama saya ya, ada yang belum terdaftar. Nah, maksud saya balik lagi tadi di sini n-nya 4, di sini n-nya adalah 4. Berarti kan 4 objek itu salah satunya ini. Ada 5 kemungkinan, ada 5 cara. Nah, ini ada 5 kemungkinan dari ada 5 cara yang 4 objek. 5 ke-5-nya itu apa saja? Ini yang tadi, yaitu apa? A, B, C. Nah, berarti kan ini sebetulnya A pangkat 2 kali B kali C. Karena tadi A dan ininya sama A, B, dan C-nya sama dengan X. Berarti ini X. Jadi X pangkat 4. Jadi seperti ini. Sehingga banyaknya objek itu ada 5. Dengan menggunakan persamaan ini, kalau seandainya ditanyakan, kalau dari komposisi ini kita mau mengambil 3 objek, ada berapa cara? Ada 6 cara, gitu, seperti itu. Jadi, koefisien-koefisien di sini itu menyatakan banyaknya cara pengambilan sebanyak n objek, di mana n-nya itu adalah pangkatnya. Itu kasus 1. Nah, kasus 2, nih ini kasus 1. Sekarang kalau kasus 2. Kasus 2, nah, di mana fungsi pembangkitnya? Ini fungsi pembangkitnya ya. Di sini ini fungsi pembangkitnya. Nah, untuk kasus 2 bagaimana kalau seandainya A-nya itu tak hingga? Jadi A-nya banyak, misalkan A gitu ya. A yang tersedia boleh berulang sebanyak mungkin. Berarti kan dari sini A-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nih, dan seterusnya.
B juga sama, bisa sembarang, bisa banyaknya, bisa B0, B1, B2, dan seterusnya. Berarti ini B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. C juga sama, C, 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 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis sebagai C0 tambah C1 tambah C2 tambah C3, dan seterusnya. Dari tiga jenis ini, andai saya mau mengambil, misalkan saya mau mengambil 10 objek. Nih, ini 10 objek. Nah, pertanyaannya ada berapa cara? Nah, jadi bisa dipahami dulu ya. A-nya tak terbatas, B-nya tidak terbatas, C-nya tidak terbatas banyaknya, tapi saya mau mengambil 10 objek. Dari 10 ini kan salah satunya mungkin bisa, ini mungkin. A-nya ada 4, berarti A, B-nya ada 4, B, C-nya ada 2, C. Atau A semuanya. Berarti kalau A-nya semuanya, ini A pangkat 10. Kalau misalkan ini berarti A pangkat 4 dikali B pangkat 4 kali C pangkat 2. Jadi 10 objek. Nah, tapi kita tidak mungkin untuk mencacah satu persatu ke 10 objek ini. Maka kita gunakan kombinasi dengan fungsi pembangkit seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Tadi di awal kita sudah memisalkan A tambah B tambah C itu sama dengan X. Berarti ini kan sebetulnya X pangkat 01, A pangkat 1 itu sama dengan X. A pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat. A pangkat 3, X pangkat 3, dan seterusnya. Berarti dari sini juga sama, X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, dan seterusnya. 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita mengambil 10 objek dari 3 jenis yang ada, berarti dari sini untuk jenis A dikali jenis B dikali jenis C. Nah, untuk jenis A ada berapa? Ada segini, 1 ditambah X ditambah bla bla bla. B juga sama, dan seterusnya. Pun juga sama dengan C. Nah, dari sini, berarti dari sini kita buat fungsi pembangkit. Berarti ini tidak lain dan tidak bukan adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3, dan seterusnya. Pangkat ini ada 3 faktor. Nah, ada 3. Berarti dengan kata lain, 1 ditambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 plus pangkat 3 semuanya. Bisa dipahami? Nah, balik lagi. Kemarin kita punya deret. Kalau 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya, itu sama dengan 1 min X. Pada pertemuan sebelumnya ya, sudah kita bahas fungsi pembangkit untuk deret kuasa seperti itu. Nah, tapi di sini ada pangkat 3. Berarti ketika ini ada pangkat 3, maka ini jadi pangkat 3. Nah, tadi ini fungsi pembangkit untuk yang ini. Tapi belum bisa menjawab, ada berapa cara kalau saya ngambil 10 objek dari 3 jenis objek yang ada ini, di mana masing-masing objek tidak terbatas. Nah, makanya untuk fungsi pembangkit 1 ditambah X tambah ini sama dengan 1/1 min X pangkat 3. Nah, ini sama dengan K dari 0 sampai T hingga itu sama aja dengan N. Nah, oke, saya buat dulu per umumnya. Ini ada rumus kayak gini. N itu adalah N ditambah K min 1 kali K. Di mana X pangkat K. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kayak gini. Sehingga untuk yang ini, 1 min X pangkat 3 itu sama dengan sigma. K sama dengan 0. Dari sini berarti N-nya ada 3 nih. N-nya ada 3 nih. N-nya 3 ditambah. Nah, K-nya kita nggak tahu. K tulis tambah K. Di mana K-nya dari 0 sampai T hingga X pangkat K. Yang jadi pertanyaan, K-nya itu apa? Gitu. Kita lihat. Kita tulis kembali biar lebih ini. Ini sama dengan sigma K dari 0 sampai T hingga dari sini 3 ditambah K min 1 K X pangkat K. Tadi kita mau mengambil 10 objek. 10 objek itu salah satunya itu adalah A, misalkan tadi A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 2. Dengan kata lain, A
itu sama dengan X, B juga sama dengan X, dan C-nya juga sama dengan X. Berarti X pangkat 10. Berarti ketika kita mau mengambil 10 objek, itu tidak ada berapa banyaknya cara, itu tidak lain dan tidak bukan mencari koefisien dari X pangkat 10. Koefisien X pangkat 10 dari di sini diperoleh dari berapa? Dari penjabaran 1 min X pangkat 3 gitu. Berarti kita hitung sigma K-nya berarti dari sini K-nya karena X-nya pangkat 10 dari sini, karena dari sini X pangkat 10, maka dari sini K-nya berapa? 10. Berarti kalau K-nya 10, koefisiennya berapa? Dan masuk substitusi ke sini. 3 ditambah 10 min 1 kombinasi 10 X pangkat 10. Ini adalah berarti 12, 10 X pangkat 10. Berarti ketika ketika N yang diambil objeknya ada 10, maka banyaknya cara, banyak susunan, yaitu berarti ini teh artinya kombinasi 12, 10 itu sama dengan 12 faktorial, 12 kurangi 10, 2 faktorial kali 10 faktorial. Jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 10 faktorial. Coret-coret, jadi 66 cara. Jadi jawaban yang tadi ketika A-nya tak terbatas sampai tak hingga banyaknya, B-nya tak hingga banyaknya, C-nya tak hingga banyaknya, tapi kita ingin mengambil 10 objek dari 3 jenis A, B, C tadi, maka banyaknya itu adalah 66 cara. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Terus kasus ketiga berikutnya. Kalau seandainya A-nya tidak boleh kosong. Nih, kalau kasus yang tiga, A, A harus selalu ada. Berarti dari sini A selalu ada. Nah, berarti kalau selalu ada, A-nya itu mulai dari 1. Berarti A pangkat 1, bukan A pangkat 0. Jadi A pangkat 2 dan seterusnya. Sementara untuk B dan C tetap. Nah, kalau tetap berarti bisa 0. Berarti dari sini untuk B pangkat 0, B pangkat 1 dan seterusnya. C pangkat 0, C pangkat 1 dan seterusnya. Berarti kalau dibuat ke dalam garis bilangan, berarti fungsi ininya untuk A, ini untuk A, untuk B, dan untuk C. Kalau A berarti dimulai dari X-nya pangkat 1. Karena nggak mungkin X pangkat 0, karena harus selalu ada. Berarti dari sini X pangkat 2, dan seterusnya. Dari sini berarti 1 ditambah X tambah dan seterusnya. Ini 1 tambah X dan seterusnya. Nah, reduksi ini kita keluarkan X-nya. Jadi X 1 ditambah X tambah dan seterusnya. Sehingga dari sini, nih, 1 ditambah X dan seterusnya. Ini semuanya sudah sama. Sehingga dari sini X dalam kurung 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya itu pangkat 3. Berarti fungsi pembangkitnya X dikali, tadi sudah ini kalau pangkat 3. Jadi 1 per 1 min X pangkat 3. Ini sama dengan X sigma K dari 0 sampai tak hingga. Dari sini N ditambah K min 1 X pangkat K. Nah, ini berarti N-nya 3 ya dalam hal ini. Oke. Nih, berarti kalau pertanyaannya dengan kasus ini diambil N-nya tetap 10, berarti kita lihat ini X pangkat 1. Nah, supaya menghasilkan X pangkat 10, maka dari sini itu K-nya harus sama dengan 9. Kenapa? Karena X pangkat 1 yang ini X pangkat 9. Supaya X pangkat 10. Karena apa? Karena yang diambilnya 10. Gitu. Sehingga kok banyaknya cara mengambil 10 objek dari kondisi kasus 3 itu adalah ambil K-nya adalah 9. Sehingga koefisiennya adalah 3 tambah 9 min 1, 9. Jadi X pangkat 9. Sehingga kita hitung ini kombinasinya. Berarti 3 tambah 9, 12. 11,9. Berarti dari sini 11 faktorial, 11 kali 2. Berarti dari sini jadi berapa? Jadi 55 cara. Oke?
Oke, sampai di sini semoga paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Oh ya, untuk oleh-oleh gimana? Kalau seandainya kasus 3, kasus 4 nih. Oleh-olehnya kasus 4. Tentukan jika A minimal minimal 2 objek. B minimal 3 objek. C bebas. Pertanyaannya diambil 15. Tentukan banyaknya cara pengambilan. Oke, nah ini untuk PR. Semoga paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.